Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wal akhwat, a'azakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah di hari yang penuh barokah, yaitu hari Jumat, di mana pertemuan ini pertemuan yang luar biasa karena kita berada di majelis penuh barokah dan di hari penuh barokah. Hari ini kita akan sama-sama belajar mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW tentang kenapa seorang muslim itu harus belajar ilmu agama. Kalau kita lihat di akhir zaman hari ini, banyak orang yang sudah tidak peduli dengan ilmu agama. Karena itu salah satu tanda akhir zaman. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis sahih riwayat Muslim, kata Nabi, inna min asyratis sa'ah yurfa'ul ilma wa yanshurul jahal. Atau dalam riwayat lain, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, ya, sampai terjadi sebuah peristiwa, yaitu ilmu diangkat dan kebodohan menyebar. Dalam riwayat lain, sampai orang-orang tidak tahu lagi, kaum muslimin tidak tahu lagi apa itu salat, apa itu zakat, apa itu saum. Ini tanda akhir zaman. Sekarang banyak yang sudah tidak peduli dengan ilmu agama, ya, dan diangkatnya ilmu oleh Allah. Karena banyak yang tidak peduli dengan ilmu agama, banyak diwafatkanlah para ulama. Kemudian tersebar kebodohan, kejahilan di mana-mana. Nah, ini dengan peristiwa ini, ya, saya sangat senang sekali di tempat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar kenapa kita ini harus mempelajari ilmu agama. Ikhwan dan akhwat, a'azakumullah. Kita ini hidup di dunia, ya, disuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita banyak sekali jalan-jalan, ya, yang kita tidak tahu jalan itu menuju kemana. Tiap hari, tiap detik banyak sekali godaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya lentera hidup. Lentera hidup itu apa? Ilmu. Ya, lentera hidup itu adalah ilmu. Ibnul Jauzi mengatakan, diriwayatkan Iblis itu pernah ditanya, "Hei Iblis, kira-kira kamu ini, wahai Iblis, apa yang pertama kali kamu lakukan untuk membuat perangkap bagi manusia?" Kata Iblis, yang pertama kali yaitu mencegah manusia dari mempelajari ilmu agama. Nah, jadi kalau ada orang yang sudah tidak peduli dengan ilmu agama, dia sudah kena perangkap iblis. Ini iblis yang bilang, ya, di dalam riwayat mengatakan demikian. Kemudian 5, kenapa? Kata iblis, karena ilmu agama itu adalah lentera hidup manusia. Kalau manusia hidup tanpa lentera, mereka akan masuk ke lubang, akan mudah dimasukkan ke lubang manapun yang kami buat, kata iblis begitu. Kalau orang hidup tanpa lentera, lentera itu tanpa penerang, tanpa senter, ya, tanpa penerang, dia nggak tahu mana jalannya. Maka dia bisa menabrak-nabrak, ya. Kalau dia menabrak-nabrak atau bisa masuk ke dalam jurang. Nah, ikhwan wal akhwat, dari sini, ya, kita mengetahui dari sini kita mengetahui, ya, bahwa lentera hidup kita itu adalah ilmu agama. Kemudian sebelum kita bicara tentang kenapa kita harus belajar ilmu agama,
Saya ingin menyampaikan dulu keutamaan ilmu agama dan keutamaan orang-orang yang belajar ilmu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah, Allah bersaksi tiada ilah selain Dia Allah. Dan yang bersaksi berikutnya adalah para malaikat, dan yang bersaksi berikutnya yaitu adalah orang yang punya ilmu agama. Di sini disebutkan nabi enggak? Enggak. Allah hanya menyebutkan 3. Allah yang mempersaksikan tauhid akidah itu Allah, malaikat, dan orang yang punya ilmu. Ini keutamaan yang sangat jelas sekali bahwa orang yang memiliki ilmu agama dia memiliki kedudukan disejajarkan oleh Allah dengan para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Kata Allah, belajarlah kalau ingin tahu tauhid, ingin kenal Allah. Sekarang ini kita enggak kenal Allah ya. Banyak wabah ke alamat tesiun gitu, tetap aja biasa. Kenapa? Kita mungkin nggak kenal Allah. Gimana cara kita kenal Allah? Kata Allah, fa'lam, belajarlah. Annahu la ilaha illahu. Sesungguhnya Dia Allah, tiada ilah selainnya. Jadi, ikhwan wal akhwat, orang yang memiliki ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali. Bahkan lebih tinggi derajatnya daripada orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Di dalam sebuah hadis kata Nabi, fadlul alim alal abid kafadli ala sairi adnakum. Kata Nabi, keutamaan orang yang punya ilmu dengan orang yang rajin ibadah, wah ka masjidna getol pisan, zakatna getol pisan, tapi enggak punya ilmu. Dia ikut-ikutan orang dari dulu begitu, enggak punya landasan. Tapi ada yang satu lagi, dia punya ilmu, beribadah sesuai dengan apa yang dia ketahui dari ilmunya. Mana yang lebih utama? Kata Nabi, lebih utama yang ini, dan keutamaannya seperti keutamaan aku dengan umatku yang paling rendah. Dalam riwayat lain kata Nabi, keutamaan orang yang berilmu daripada yang tidak berilmu itu seperti bulan di malam bulan purnama yang sangat terang benderang. Sinarnya itulah orang yang berilmu, dan bintang-bintang kecillah itu orang yang tidak punya ilmu. Jadi ikhwan wal akhwat, orang yang belajar ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Lalu kenapa? Ya. Selain tadi ada alasan bahwa ilmu adalah lentera manusia, apa alasan lainnya kenapa kita harus belajar? Karena di dalam urusan ilmu, dalam urusan hidup itu, ya ilmu harus nomor 1. Kata Imam Bukhari, al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum bicara dan sebelum berbuat. Saya ingin tanya ke antum yang bekerja di bidangnya. Ya. Kira-kira ketika kerja mengurusi antum sekarang, pekerjaan sekarang, pakai ilmu nggak? Pakai ilmu. Nggak mungkin datang, saya mau ngelamar kerja, kemudian ditanya kamu bidangnya apa? Nggak ada, saya mah semangat aja. Ya, diterima nggak? Nggak akan diterima. Kata Imam Syafi'i, ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, dia harus punya ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Orang yang ingin akhirat juga harus punya ilmu. Dan siapa yang ingin dunia dan akhirat, dia juga harus punya ilmu. Jadi ilmu ini kata Imam Bukhari harus ada sebelum orang bicara dan sebelum orang berbuat. Orang enggak bisa bekerja kalau dia enggak punya ilmunya. Orang akan bisa bercerita, berbicara, menjelaskan sesuatu kalau dia tidak punya ilmunya. Dalam agama juga begitu. Gimana orang bisa wudhu, masuk ke toilet ke situ, terus mau wudhu, nggak punya ilmunya, ya teh naon heulanya, ya. Mastaka heula, kaki heula, nggak punya ilmu. Oh kayaknya dari dulu juga tangan dulu, dia nggak punya ilmu, dia beramal dengan prasangka. Kira-kira, ya orang yang beramal dengan prasangka kualitasnya mana? Ya lebih baik dengan orang yang dengan ilmu. Misalnya antum ya di kantor. Yang satu ini punya ilmu di bidangnya, yang satu mah ilmuna ngambilin dari YouTube. Ya, terus kerja bareng, tugasnya sama. Yang ini mau pakai ilmu, ini mau pakai prasangka, pakai kira-kira. Mana yang paling kuat bisa dijadikan landasan? Yang pakai ilmu. Nah, dalam hidup, dalam beragama juga demikian. Kata Imam Bukhari, ilmu harus ada sebelum berbicara dan berbuat. Orang nggak bisa sholat kalau dia tidak punya ilmu. Jadi belajar ilmu agama
Itu sangat penting karena ilmu memiliki kedudukan, orang yang berilmu kedudukannya sangat tinggi. Karena hidup kita ini perlu lentera dan lenteranya adalah ilmu. Ya. Dan karena kita ini harus punya ilmu sebelum berbicara dan berbuat. Bagaimana kalau kita berbicara dan berbuat tanpa ilmu? Akibatnya bahaya. Satu, bisa membunuh orang. Orang bicara tanpa ilmu bisa bunuh orang. Bisa bunuh orang. Contoh, dulu di zaman Rasulullah ada orang-orang yang dia melakukan perjalanan. Beberapa orang. Salah satu yang ikut ini jatuh dari untanya. Kepalanya kebentur batu, pecah, bocor. Diobatilah, ditutup, diobati. Malam harinya mereka istirahat, tidur. Yang sakit ini mimpi junub. Subuh-subuh bangun. Dia nanya ke temannya, dia nggak punya ilmu, nanya ke temannya. Kata dia, teman-teman, saya mimpi junub, saya mandi nggak ya? Saya lagi sakit. Kata temannya apa? Temannya ini nggak punya ilmu. Kata temannya, yang mandi atau itu banyak air. Ya, temannya ini ngomongnya nggak pakai ilmu. Dia bilang mandi atau banyak air, masa nggak mandi? Kan kalau junub mah harus mandi, itu ada air mandi. Kemudian orang ini mandi, setelah itu dia menggigil, tambah demamnya tambah tinggi dan meninggal. Informasinya sampai ke Nabi. Kemudian apa kata Nabi dalam hadis sahih? Kata Nabi, qataluh, teman-temannya sudah membunuh orang ini. Qatalahumullah, semoga Allah membalas dia. Ala sa'aluh, kata Nabi, kenapa enggak nanya dulu? Fa inna syifa'al 'ai as-su'al, karena obat ketidaktahuan itu adalah belajar bertanya. Nah, lihat, orang yang tidak punya ilmu bisa ngebunuh. Bisa membunuh orang, bisa mencelakai orang. Pak, jalan aman ke mana? Tuh kaditu juga nama padahal jurang. Ya bicara nggak pakai ilmu. Ya, saya pernah dari Bandung mau ke Tasik, lagi mudik kan macet banget. Diarahkan ke jalur tikus, ya. Garut dan seterusnya naik. Ya, naik, saya mengiranya ini pasti naik ke Gunung Galunggung, turun di Tasik. Pas udah nyampe di Kawah Karaha itu, nyampe terus di stop sama petugas, ada petugas kawah gitu. Pak, mau kemana? Mau ke Tasik. Udah jalan lagi can ayah, cuma sampai sini, balik lagi saya udah 3 jam itu jalan terus. Wah, ternyata ini yang mengarahkannya tidak pakai ilmu. Jadi kita ngikutin orang yang nggak tahu kondisi di jalan. Lihat, orang berbicara tanpa ilmu bisa mencelakai, bisa menyusahkan, bisa membunuh orang lain, bahkan bisa membunuh dirinya. Ada hadis sahih Bukhari Muslim, ada orang yang pernah membunuh 99 orang. Nanya ke satu orang, bilang, "Pak, saya punya dosa banyak. Udah pernah bunuh 99 orang. Kalau saya tobat diterima nggak?" Kata orang ini, "Itu salapan mah agenting dosana mau ditampi." Ya taubat mau ditampi, dibunuh langsung, mati orang ini. Kenapa orang ini mati? Karena dia bicara tanpa ilmu. Kemudian orang ini datang ke seorang ulama, kata ulama, Allah menerima dosa sebesar apapun, dan dia bertaubat. Nah, lihat, ilmu itu harus ada sebelum bicara dan sebelum berbuat. Ilmu itu kalau orang bicara tanpa ilmu bisa mencelakakan orang lain, mencelakakan dirinya, bahkan bisa sampai membunuh seseorang. Kemudian apalagi akibatnya kalau orang bicara tanpa ilmu? Akibat lainnya dia akan kesulitan dalam beribadah. Kalau orang tidak memiliki ilmu, susah mau ibadah. Datang ke masjid, sholat Jumat, masjid masih kosong, bingung. Saya di sop depan apa tengah apa belakang ya? Dia nggak tahu dia harus duduk di mana, yang paling utama di mana. Akhirnya bingung. Ningali keluar aya kene tukang cilok di luar we. Yang sambil makan cilok sambil jajan nunggu khotibnya naik mimbar. Kenapa? Enggak punya ilmu. Padahal kata Nabi kalau datang hari Jumat, para malaikat Allah akan turun di pintu-pintu masjid dan mereka akan membawa catatan. Orang yang masuk duluan ditulis namanya, pahalanya lebih besar daripada yang berikutnya. Kata Nabi, kalau khotib sudah naik mimbar, maka catatan itu ditutup. Para malaikat langsung duduk mendekati mimbar untuk mendengarkan khutbah. Orang kalau punya ilmu tahu masuk, yang malaikat nih lagi nulis saya, nama saya, masuk dia cari sop paling depan begitu.
Orang yang nggak punya ilmu bingung dalam beribadah, datang ke masjid telat sholat Jumat, imamnya udah rakaat kedua. Saya sholat menjadi lohor atau Jumatan kene, bingung. Mas sholat Idul Fitri, datang ke lapangan, imam sholatnya udah selesai, Allah kan takbir dulu 7 kali, udah baca Al-Fatihah, saya kumahanya takbir deh 7 kali atau diam aja, bingung, serba bingung. Kalau orang beramal, hidup ini tanpa ilmu bingung. Ya, hidup ini tanpa ilmu bingung. Dia jalan safar, ya, mau sholat bingung, gimana caranya saya mengqashar, menjama teh kumaha. Ya, pas masuk masjid mau jamaah qashar, aya jamaah lagi sholat di masjid itu, misalnya di rest area, dia bingung, saya ikutan apa sendiri. Kalau nggak punya ilmu bingung, ya, dia mau beramal itu pusing. Wanitanya kena haid. Udah gitu pas kena haid, dia bersihnya misalnya jam 1, dia belum bisa mandi karena lagi kerja, ya, kerja di sini, pulang maghrib, tadi saya kumahanya sholat tadi di kodok atau di jamaah atau gimana, bingung, udah saya belum bersuci tadi, ya. Kemudian lagi safar, bajunya kena kencing, dia nggak punya ganti, saya sholat apa enggak ya? Kalau sholat kan najis, kalau nggak sholat saya gimana nanti kelewat waktu sholatnya. Lihat, kalau orang nggak punya ilmu bingung. Ada wanita, ya, waktu haidnya sudah lewat, tapi masih terus ngucur, bingung ini teh haid apa istihadah. Kalau ini istihadah gimana caranya saya sholatnya? Lihat, ya, orang nggak punya ilmu bingung, ya, mau zakat, mau apa, mau kurban, mau apa saja bingung. Mau apa saja bingung, sama seperti orang yang mau datang ke sebuah tempat yang nggak tahu informasi tempat itu, nggak tahu jalan ke sana, dia akan bingung, akan lambat jalan, nyari jalan dulu, nanya dulu di jalan. Nah, maka ikhwan wal akhwat, ilmu ini harus ada sebelum berbicara, sebelum berkata, dan sebelum berbuat. Orang yang nggak punya ilmu, ya, dia akan kesulitan menghambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan kesulitan bagaimana caranya dia beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pernah ada salah satu murid saya, ya, jamaah, ya, dia kerja di sebuah perusahaan negara. Dia nge-WA ke saya, "Ustaz, saya teh lagi di jalan," katanya. Waktu itu teh 6:30 atau mau jam 7. "Ustaz, saya teh belum sholat maghrib, ini macet banget, nggak bisa turun dari mobil. Gimana ya Ustaz jawabannya? Saya lagi ngisi pengajian," nggak saya balas. Saya baca tapi saya biarin, ya, saya lagi ngaji. Dia nge-WA lagi, "Ustaz cepetan, keburu Isya ini, saya gimana?" Lihat, ya, hadeg-deg, ya, iya kumaha keburu Isya, saya kumaha ya teh, bingung. Coba kalau punya ilmu, dia tenang, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, ilmu itu penting sekali, ya, ilmu itu penting sekali. Ngurusin anak, punya anak, ya, penting sekali, ya, ilmu itu penting sekali. Nah, ilmu harus ada sebelum berkata dan sebelum berbuat. Kalau orang tidak memiliki ilmu sebelum berkata dan berbuat, dia akan kesulitan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kesulitan beribadah. Dia tidak tahu bagaimana caranya beribadah. Mungkin banyak dari amalannya sehari-hari, ya, yang dia itu keliru dan baru tahu ternyata selama ini keliru. Nah, yang berikutnya, kalau orang bicara tanpa ilmu atau berkata tanpa ilmu, ya, dia akan masuk ke jurang kesalahan, baik itu kesalahan dalam beramal atau kesalahan dalam berpendapat. Orang kalau tidak punya ilmu, dia bisa salah dalam beramal. Contoh, ya, jadi gini, orang kalau nggak punya ilmu, menanyakan ke orang yang nggak punya ilmu, dia akan keliru. Jadi ini pernah kejadian di sebuah kantor. Kan di kantor itu suka ada karyawan, tapi karena sering jadi imam, disebut ustadz, gitu ya. Nah, jadi ustadz. Pas lagi ceramah ditanya sama teman-temannya, "Saya teh di rumah teh lagi susah air." "Wah, susah banget air teh. Yang ada juga air di galon." "Gimana ya? Apa saya tayamum gitu? Dan soalnya susah banget itu teh tiap hari." Kata orang ini, "Nya tayamum, ya hese mas." Tayamum. Bayangkan, sudah berbulan-bulan sholat tuh sering tayamum. Kemudian datanglah ustadz yang punya ilmu, ditanya, "Ustadz, saya itu di rumah sering nggak ada air, tapi air mah ada, ya, di galon ada, ya, air mineral nih ada, gitu ya. Gimana ustadz hukumnya?" Ustadznya langsung jawab,
Menurut Islam selama ada air tidak boleh tayamum. Kalau orang tayamum air masih ada maka batal sholatnya, tidak diterima. Bayangkan sudah berapa bulan dia sholat dengan tayamum. Sahanu dosa dua-duana, yang ngasih tahu berdosa, orang ini juga berdosa. Dia sudah kelewat waktu di mana dia salah dalam beramal. Orang kalau nggak punya ilmu, dia bisa terjerumus kepada kesalahan atau kepada pendapat-pendapat atau kepada pemikiran yang salah. Orang ceramah dia dengar padahal misalnya ini tuh tidak berilmu atau mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Kemudian dia ikuti. Banyak dalam urusan ilmu, dalam urusan agama itu hari ini orang beramal dengan prasangka, orang beramal tidak dengan ilmu. Aneh. Kenapa aneh? Kalau urusan dunia orang pakai ilmu. Ya, kalau coba sekarang punten ya, akhwat dan ikhwan. Kalau lagi sakit misalnya anak kita sakit, kita akan nyari dokter yang dia itu direkomendasi. Kita akan tanya-tanya dokter yang bagus yang mana, obatnya yang bagus yang bagaimana. Kita sangat hati-hati sekali sebelum bertindak. Tapi kalau urusan ilmu agama, banyak yang nggak perhatian begitu. Dia beramal aja. Nah, ini berbahaya sekali. Padahal dalam urusan ibadah itu segala sesuatu harus ada dalilnya, ada argumennya. Apa alasannya melakukan seperti itu? Saya pernah ya suatu hari tahun lalu. Saya kan kalau di komplek itu saya di Antapani itu di komplek suka kalau Agustusan kan pada masang bendera tuh di depan rumah, masang bendera. Saya masang bendera, setelah selesai Agustus, yang lain kan pada dilepas sama saya mah enggak, biarin aja, bagus gitu. Tiba-tiba ada yang datang ke saya, "Ustaz, benderanya belum dilepas." "Belum." "Bagus," kata saya, "itu kan cinta tanah air." Terus kata orang ini, "Enggak gitu, enggak ada dalilnya," katanya. Wah, saya kaget. Ini ayat dalilna? Iya Ustaz, jadi pasang bendera teh hamin sekian, hamin berapa Agustus pasang, H plus 17 Agustus baru diturunkan. Oh, ada ilmunya. Saya langsung mikir, urusan dunia saja orang hati-hati dan mencari ilmunya. Kenapa urusan akhirat enggak? Kalau urusan akhirat, Pak, enggak gitu. Dari dulu kayak gini. Gitu kalau urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia enggak. Ya, Bapak ini lagi pakai masker. Pak, sekarang masker itu tidak direkomendasi, langsung dilepas. Yang benar yang gimana? Takut salah. Ini kondisi yang menyedihkan sekarang ketika orang sudah tidak peduli lagi dengan apa? Dengan ilmu agama. Ilmu agama sudah mulai ditinggalkan. Orang tidak peduli lagi dan tidak tahu lagi bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Nah, jadi kembali lagi ke materi, ya. Orang yang beramal, berkata itu harus dimulai dengan ilmu. Kenapa? Karena bahayanya satu tadi, orang yang bicara dan beramal tanpa ilmu dia kesulitan dalam beribadah. Orang bicara dan berkata tanpa ilmu dia akan mudah terjerumus, terperosok kepada jurang kesalahan, baik itu mengikuti pendapat orang yang salah atau dia mendapatkan kesalahan. Yang ketiga, kalau dia yang berbicara tanpa ilmu, ini bahaya. Dia bisa merusak agama. Ya, dia bisa merusak agama. Saya ngasih contoh. Ada orang ngakunya ustadz, ngajar jamaahnya, ada jamaah. Jadi jamaahnya teh baca hadis. Jadi ustadznya itu baca hadis di Sahih Muslim, bunyinya gini: "Man istajmaro falyutir." Siapa saja yang istijmar teh bebersih setelah setelah BAB, falyutir, maka witirlah. Kemudian dia bilang ke jamaahnya, nanti pokoknya kalau setiap habis BAB wudu salat witir. Dan itu cek Nabi di Sahih Muslim. Datang ustadz ke situ, terus aneh, kok di sini mah salat witir habis dari toilet teh. Ditanya kenapa ada sahur ustadz, hadisnya sahih di Sahih Muslim. Ketawalah ustadz ini, kata ustadz ini, salah kamu memahaminya. Kata Nabi, man istajmara falyutir, artinya kalau kamu lagi bersih-bersih buang air besar, maka bersihinnya ganjil, mau sekali, 3 kali, 5 kali, 7 kali gitu, bukan sholat witir. Nah, lihat, orang bicara tanpa ilmu bisa menyesatkan banyak orang. Ya, bisa menjadikan orang itu melakukan perbuatan yang tidak ada asalnya dari manapun. Orang bicara tanpa ilmu, dia bisa mengajarkan sesuatu yang
yang sangat jauh sekali daripada kebenaran. Kenapa? Karena orang bicara tanpa ilmu itu dosanya sangat besar sekali. Ya, orang bicara tanpa ilmu, misal gini ya. Orang bicara misalnya kayak sekarang, tahu nggak sekarang ramai itu lagi ditangkap sama polisi ya. Penistaan agama. Ya, penistaan agama. Buka Al-Qur'an cuma baca satu ayat aja di tengah-tengah. Ya, wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Nah, Muhammad teh cenah pengikutna teh kaum jin. Ta eta ayatna eta jelema teh macati awal henteu aya surat eta. Kan surat eta teh panjang, ya 1-2 lembar 2 halaman. Kenapa? Karena dia bicara tanpa ilmu. Kalau dia bicara tanpa ilmu bisa menyesatkan dan bisa berbahaya. Bisa mengajarkan orang-orang melakukan sesuatu yang tidak diajarkan. Contoh gini. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan ini. Dalam hidup itu harus ada 2 sayap. Sayap pertama adalah ilmu, sayap kedua adalah hikmah. Ilmu ini harus ada karena ilmu inilah yang ngasih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ada orang misalnya gini. Misalnya begini, dia menjelaskan sesuatu. Kemudian kata jamaahnya teh, saya mah seneng kalau ngaji di sana. Soalnya saur ustadna teh lamun ditarosna naon teh teu naon. Ya. Kenapa? Bisa jadi ustad ini mungkin bicara tanpa ilmu. Ada orang yang bicara tanpa ilmu, bisa menyesatkan dalam artian dia bisa memberikan jawaban-jawaban yang tidak pernah ada dari zaman dahulu, ya, tidak pernah dicontohkan, atau bisa menghancurkan sesama kaum muslimin. Ditanya, Ustadz, apa hukumnya begini? Oh, bid'ah itu mah di neraka. Siapa yang melakukan masjid itu? Oh, itu masjid bid'ah, tinggalin. Padahal misalnya itu tidak ada dalam urusan bid'ah dan sunnah, itu urusan khilafiyah. Nah, ini terjadi hari ini, ya terjadi seperti ini. Kenapa? Karena banyaknya orang bicara tanpa ilmu, sehingga banyaknya perpecahan ya, di antara kaum muslimin. Ayo namanya punten. Banyak kita tuh kaum muslimin di zaman dulunya teh udah jelas masalah itu teh sama kita dipermasalahkan, ribut antar majelis taklim. Ya, antar kajian itu ribut. Padahal dari dulunya itu sudah jelas, memang khilafiyah sudah selesai. Menurut saya pendapat ini A, menurut kamu pendapat ini B, mananya? Sudah. Sekarang kita ingin pendapatnya jadi satu, ribut. Nah, inilah bahaya daripada orang bicara tanpa ilmu. Nah, ini ikhwanul akhwat, ya, kesimpulan daripada kenapa kita ini harus belajar. Berikutnya yang ingin saya jelaskan yaitu adalah tentang keutamaan orang mempelajari ilmu agama. Kalau tadi keutamaan orang yang punya ilmu, sekarang keutamaan orang yang belajar. Kalau antum lagi belajar atau mau belajar, harus tahu dulu sesuatu yang sedang mau dicari itu adalah sesuatu yang mulia atau sesuatu yang agung. Gini, ada orang kerja ke kantor, kalau dia tahu ini berharga banget, dia pasti giat kerjanya. Apapun yang dia kerahkan nggak masalah. Kenapa? Yang ingin dia cari sesuatu yang berharga. Begitu juga dalam ilmu, kalau kita ingin semangat dalam thalabul ilmi, harus tahu keutamaan daripada ilmu dan apa yang bisa didapat dari belajar. 1. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang belajar menempuh jalan. Antum dari mana tadi? Dari kantor, jalan ke sini. Kata Nabi, siapa yang menempuh jalan untuk belajar ilmu agama, Allah akan mudahkan jalan orang ini menuju surga. Maka orang yang belajar itu harus tahu, saya belajar karena saya juga ingin dimudahkan jalan ke surga. Ingin oleh Allah dimudahkan jalan ke surga. Sampai di majelis ilmu dia harus tahu, belajar itu bukan hanya duduk untuk dapat ilmu, tapi banyak yang bisa diraih. Kata Nabi begini dalam hadis sahih, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada berkumpul orang satu kaum di rumah-rumah Allah mempelajari ayat-ayat Allah, membaca dan mempelajarinya, kecuali Allah akan turunkan rahmatnya. Allah akan berikan sakinah pada diri mereka dan malaikat akan menaungi orang-orang yang ada di situ. Bayangkan, dinaungi oleh para malaikat. Kemudian kata Nabi, wa dzakarahumullahu fiman inda, malaikat akan nyebut-nyebut nama-nama yang ada di majelis itu di depan para malaikat sebagai kemuliaan. Enggak cukup dari situ. Ada dalam hadis sahih kata Nabi, innalillahi la malaikatun siyahiyun. Allah itu punya malaikat tugasnya berkelana di bumi, mencari majelis-majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu, malaikat turun. Kemudian mereka akan mendengarkan. Setelah itu, setelah selesai, mereka kembali lagi ke langit.
Ditanya sama Allah, kalian habis dari mana? Allah Maha tahu, ya, mereka habis dari mana. Kemudian kata malaikat ini dari majelis ilmu. Kemudian kata Allah, apa yang dibicarakan di sana? Tentang engkau. Kemudian kata malaikat, kata Allah, apakah mereka pernah melihat aku? Tidak ya Rabb. Gimana kalau mereka melihat aku? Kemudian kata malaikat, mereka akan semakin tunduk dan patuh kepada engkau. Kemudian kata Allah, apa yang mereka minta di majelis itu? Yang mereka harapkan itu surgamu ya Rabb. Kemudian kata malaikat, kata Allah, apakah mereka pernah lihat surgaku? Kata malaikat, tidak pernah ya Rabb. Gimana kalau mereka lihat surgaku? Mereka akan lebih semangat. Kemudian apa yang mereka takutkan? Mereka takut nerakamu. Kemudian kata Allah, mereka pernah lihat nerakaku? Tidak ya Rabb. Gimana kalau mereka melihat? Mereka akan semakin takut ya Rabb. Kemudian kata Allah, wahai malaikat, saksikanlah aku mengampuni dosa-dosa orang yang ada di majelis itu. Kemudian ada malaikat protes, wahai Allah, tadi itu di majelis ada satu orang, dia bukan ahli majelis, bukan orang yang biasa ngaji, kebetulan aja lewat, ikutan duduk di situ. Kemudian kata Allah, ke orang itu juga aku ampuni dosanya. Lihat, belajar teh bukan cuma ingin dapat ilmu aja, banyak yang bisa diraih, rasa tenang, ya, rahmat Allah, kemudian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan menuju ke surga. Jadi bukan cuma kalau kita tahu keutamaan ini, kita semangat belajar itu, kita akan datang ke majelis itu dengan semangat. Seperti Imam Ahmad, lihat Imam Ahmad ya. Imam Ahmad itu imam, ya, hafal 1 juta hadis dan imam madhab, ya. Sudah jadi imam terkenal di dunia, bukan di negara, terkenal di dunia, ya. Ketika gurunya mengadakan kajian, Imam Ahmad takut telat, dia lari. Gurunya udah mulai, dia lari. Karena pakai sendal, larinya kurang kenceng. Sendalnya dicopot, dikepit di ketiak, kemudian dia lari sambil ngepit sendal. Sampai ke pintu masjid, ketemu temennya, namanya Yahya bin Ma'in. Kata Yahya bin Ma'in, Ahmad, kamu teh udah jadi imam, ngapain kikituan lompatan? Udah jadi imam. Kata Imam Ahmad, belajar itu dari kecil sampai meninggal, sampai kita masuk ke kuburan, itulah waktu belajar kita. Jadi ikhwan wal akhwat, ini keutamaan daripada mempelajari ilmu agama. Orangnya diberikan keutamaan oleh Allah, derajatnya lebih tinggi. Kemudian majelisnya dimuliakan, didoakan oleh para malaikat. Dalam hadis sahih kata Nabi, sesungguhnya para malaikat itu akan mendoakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, dan mereka akan mengepakkan sayapnya, menurunkan sayapnya, penghormatan kepada orang yang sedang mempelajari ilmu agama. Jadi ini keutamaan, dan kita kalau belajar ilmu agama kita harus merasa senang dan bahagia kita diberikan nikmat untuk belajar ilmu agama. Ya, di sisi lain tadi ilmu agama memang sangat diperlukan, dan kita tidak bisa beragama kalau kita tidak punya ilmu. Dan kalau kita sekali saja bicara tentang agama tanpa ilmu, celaka. Sekali saja kita berbuat tentang agama tanpa ilmu, kita akan celaka. Berkata bisa celaka, berbuat bisa celaka. Dan kita ini bisa dibawa oleh orang lain ke jalan yang mana saja, mau dijerumuskan kemana saja kita mudah. Kenapa? Kita nggak ngerti. Ya, kita nggak ngerti. Pernah ya suatu hari ada acara ini tuh acara naik haji. Saya diminta tausiah walimatus safar. Beres tausiah ada acara marhabanan. Tahu marhabanan? Marhabanan teh biasa nama aya nanti dina akikah. Ya, ini mah ada di walimatus safar yang mau ke haji. Kemudian naiklah satu orang, ya kiai gitu. Di belakangnya ada santri-santrinya 5 orang atau 7 orang. Terus kiai ini baca pakai bahasa Arab marhabanan. Dinadomkeun gitu ya. Terus saya dengerin kan bahasa Arab, ya saya dengerin, pengen tahu apa. Ternyata tentang kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai meninggal. Jadi Muhammad SAW dilahirkan hari Senin, tahun gajah dan seterusnya sampai meninggal, pakai bahasa Arab. Beres daripada acara, makan kan. Saya ada ustadznya di situ, saya ikut makan, kemudian nanya, ya Ustadz tadi teh naon nu dibaca teh saur ustadz teh eta teh marhabanan. Sae pami bade ka haji teh baca ieu sae.
Ya, insya Allah perjalanan dimudahkan. Dalam kepala saya Ustaz ini ngerti apa enggak yang dia bacakan itu. Lihat, yang ada di situ apa? Dengerin aja. Ya, pas ada kalimat-kalimat kayak doa bilang amin ya amin aja. Kenapa? Enggak punya ilmu. Ya, pernah lagi ada ya, saya ada di majelis itu. Ada satu orang yang sedang memimpin doa. Ya, doa. Biasa kalau doa dimulai semuanya amin amin. Pas masuk ke doa Allahumma rabbana zalamna anfusana amin wa illam taghfir lana amin wa tarhamna lanakunanna minal khasirin amin. Saya kan bingung ini kok diaminan sadaya ya. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah zalim. Apa tadi? Amin. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni kami. Amin. Ya. Wa tarhamna, tidak merahmati kami. Amin. Lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan jadi orang yang rugi. Amin. Ya. Kenapa orang melakukan begini? Karena apa tadi? Tidak punya ilmu. Lihat, ilmu itu memperlihatkan kita ini kayak orang jahil. Ya. Kelihatan sekali dalam tindak tanduk kita, dalam perilaku kita ini tidak tahu bagaimana caranya beragama, bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah kita tahu keutamaannya, kita tahu ya kenapa kita harus belajar. Ya, di sesi terakhir ini saya akan sampaikan tentang gimana caranya saya belajar. Gimana caranya saya mempelajari ilmu agama. Cara belajar itu ya, yang pertama adalah dengan cara meluruskan dulu niat. Saya pokoknya punya niat, punya azam ingin belajar karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mencari ridho Allah agar mudah saya dalam ibadah. Engke mah moal hese deui, moal tataros ka sasaha teh, biasa langsung ibadah. Ya. Nah, setelah itu langkah berikutnya, ini ikhlas tuh selalu ada di awal pekerjaan. Langkah berikutnya apa? Cara belajar itu adalah dengan memiliki azam yang kuat, memiliki kesungguhan yang kuat, memiliki semangat yang tinggi. Belajar itu tidak akan bisa diraih oleh orang yang pemalas. Ya. Yahya bin Abi Katsir mengatakan la yunalul ilma bi rahatil jism. Ilmu tidak akan diraih oleh para pemalas. Coba ikhwan akhwat. Kuliah lamun ngedul, kumaha hasilna? Ya, butut. Ya, bisa lulus, ngedul dan seterusnya. Coba gimana kalau kuliah itu rajin? Ya, dia bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, coba lihat ya, kata Yahya bin Abi Katsir, ilmu tidak bisa diraih oleh orang yang pemalas. Tahu nggak? Ulama-ulama dahulu bisa jadi imam, bisa jadi ulama. Orang-orangnya udah meninggal berabad-abad lalu, tapi namanya masih ada hari ini. Kayak misalnya siapa? Imam Nawawi. Imam An-Nawawi ini yang nulis hadis arba'in, Riyadhus Shalihin. Sok tiap masjid aya kitab Riyadhus Shalihin. Ya, tiap masjid aya kitab hadis arba'in di berbagai penjuru bumi. Di mana orang yang udah meninggal? Kapan? Abad ke-7, meninggalnya tahun 676 Hijriah. Kok bisa dia dikenal? Padahal orang mana itu? Orang negeri Syam, orang Suriah. Kok orang Sunda bisa apal eta Imam Nawawi? Ya, kok bisa bukuna bisa masuk ke kampung di pelosok di desa, sok ikhwan akhwat ya, pergi ke pelosok-pelosok desa, masjid-masjidnya ada di situ buku-buku Imam Nawawi. Bakal kaget lihat di mihrab ini aya buku Riyadhus Shalihin, bisa tepi ka dieu. Padahal internet we can tepi. Ya, padahal apa? Listrik aja belum sampai ke situ. Tapi bukunya Imam Nawawi sudah sampai. Kenapa? Karena mereka diberikan keberkahan oleh Allah. Kenapa? Karena cara belajarnya mereka berbeda dengan cara belajar kita. Kata Imam Nawawi, pernah 2 tahun tidak tidur. Muridnya kaget, gimana tidak tidur? Tidak tidur apa? Di atas kasur, tidak meluruskan badan di atas kasur. Selama 2 tahun tidurnya di atas buku. Jadi dia kalau ngantuk baru tidur. Kemudian nulis lagi, tidur. Kemudian kata Imam Nawawi, aku hanya makan sekali dan hanya minum sebelum sahur, sebelum azan subuh. Makannya setelah maghrib, minumnya sebelum subuh. Kata Imam Nawawi, dan aku kalau sedang nulis di belakang dindingku aku pasang paku. Kalau aku ngantuk, kena paku. Lihat, nggak masuk akal cara belajarnya, ya gila-gilaan. Jadi nggak? Jadi
Jadi pemimpinnya madhab Syafi'i. Orang Indonesia tuh madhabnya non Syafi'i. Saha imamna? Eta Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi bukunya banyak sekali bukunya. Bukunya banyak sekali. Imam Nawawi itu. Buku fikih Syafi'inya banyak sekali. Yang paling tebal namanya Al-Majmu', puluhan jilid. Lihat orangnya begitu cara belajarnya. Ingin tahu berapa usianya? Imam Nawawi hidupnya hanya 45 tahun. Hanya 40 tahun hidupnya Imam Nawawi. Sebentar tapi bisa berhasil. Gimana cara belajarnya kayak gitu. Jadi maksudnya adalah ilmu itu ya baru bisa kita raih kalau kita sungguh-sungguh dalam belajar. Kita nggak bisa ngikutin cara mereka, tapi kita kalau pemalas kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu agama. Yang ayah pengawasan haroream nggak akan pernah dapat ilmu. Ya ada kajian haroream. Ya. Apa aja malas. Kalau orang pemalas dunia nggak dapat, akhirat juga nggak akan dapat. Maka dikatakan oleh Ibnu Wardi, utlubil ilma wala taksal, belajarlah ilmu dan jangan jadi pemalas. Kemudian kata beliau, fa innal khaira, ya sesungguhnya fama abadal khaira ala ahli kasa, sesungguhnya kebaikan itu akan menjauh dari orang pemalas. Orang kalau pemalas dia akan jauh dari kebaikan. Kemudian kata beliau, wahjurin naum, dan tinggalkan banyak tidur, wahasil, banyak menghasilkan sesuatu. Dan orang yang tahu mulianya apa yang sedang dia cari, dia tidak peduli sesusah apapun mencarinya. Nah ini penting sekali. Ya, wahjurin naum, tahu nggak? Ya, ada orang pernah bilang saya, Ustaz, kata dokter tidur yang bagus itu sehari berapa jam? 8 jam. Ya, 8 jam. Itu saya bilang, dokter itu yang bilang itu, dia kalau tidurnya 8 jam waktu kuliahnya nggak mungkin dia jadi dokter. Kalau dokter ini yang bilang sehari harus 8 jam, waktu kuliahnya mungkin nggak dia 8 jam tidurnya? Nggak ada. Dokter itu dia waktu masih jadi mahasiswanya tidurnya sangat sedikit, tugasnya banyak. Ya. Kenapa? Maksudnya teori ini tidak bisa dijalankan. Wahjurin naum, apalagi pemuda ya, kayak antum para pemuda-pemudi harusnya lebih semangat, tenaganya lebih kuat. Ya harusnya apa ya? Energinya kan lebih tinggi gitu. Lebih tinggi. Nah, jadi setelah punya niat yang lurus, dia harus punya semangat yang tinggi untuk belajar. Saya mulai sekarang ingin belajar agama. Kenapa? Soalnya lamun teu apal agama, katingali tetiasa ibadahnya. Ya. Kelihatan orang ini nggak ngerti urusan ibadah. Kelihatan, ya, kelihatan sekali. Kayak misalnya gini, saya sering ya duduk misalnya di masjid gitu ya. Tiba-tiba ada orang masbuk, 2 orang. Langsung ketahuan ini orang punya ilmu apa nggak punya ilmu. Dari cara dia mencari baris sholat, cara dia sholatnya, mana yang jadi imam, mana yang jadi makmum, kumaha barisna, ya, dia komat dulu apa nggak komat, kelihatan ini orang berilmu apa nggak punya ilmu, itu langsung kelihatan. Ya. Dan apa orang yang nggak punya ilmu, dia bisa tadi amal-amalnya bisa hilang, ya, kayak misalnya gini, saya itu kalau misalnya lagi acara atau lagi ngantar keluarga misalnya ke mall, kan ada masjid ya di mall tuh. Nah itu kan yang imam tuh sahawe kan yang jadi imam. Saya pernah satu hari habis wudu udah qomat masuk, pas baru takbir Allahu Akbar, imamnya udah mulai baca Al-Fatihahnya ngaco sekali. Ya, keluar lafaz-lafaznya, keluar dari mana yang benar. Saya langsung keluar dari barisan sholat sendiri. Kenapa? Karena dalam ilmu fikih surat Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Imam yang baca Al-Fatihahnya merubah makna dan tidak benar, maka sholatnya batal dan jamaahnya batal. Coba orang yang jadi imamna nyanyahoanan, makmumnya nggak tahu bahwa itu bagian daripada rukun sholat. Nah kenapa ini terjadi? Karena tidak punya ilmu. Maka harus punya semangat. Berikutnya yang ketiga, ya, tips belajar itu atau mencari ilmu itu harus punya guru. Nggak bisa belajar nggak punya guru. Ya, kuliah oke aya guruna. Belajar ilmu agama juga harus ada guru. Kalau misalnya gini, Ustaz saya mah ada suka ngaji, ya punya guru. Kalau ada tabligh akbar saya suka ikutan. Itu tabligh akbar mah bukan ngaji, bukan belajar. Itu mah mencari atau mendengarkan nasihat, ceramah, beda sama belajar. Ya.
Sekarang punten ya, misalnya akhwat ikutan tabligh akbar, kira-kira ustadz anu ceramah di tabligh akbar nu terkenal misalnya, siapa anu terkenal misalnya di Indonesia. Misalnya teh siapa? Siapa? Ustaz siapa? Misalnya Ustaz Khalid Basalamah tadi. Ya ceramah. Jamaahnya sampai 1000 orang. Terus akhwat duduk di belakang, ikhwan duduk di parkir. Apaleun tuh Ustaz Khalid ka antum? Henteu. Terus antum bilang berguru, saya berguru ke Ustaz eta. Ustaz lagi cek saya saha. Apa? Ya. Berguru itu dia ya, belajar, dia punya guru, saya rutin belajar ke dia. Kalau saya nggak tahu nanya ke dia, saya ambil ilmunya dari dia. Tapi kalau ada nasihat ceramah di mana-mana, saya ikutan untuk ngambil tambahan keilmuan atau ngambil manfaat atau faidah atau nasihat-nasihat. Beda dengan diambil. Sekarang saya mau tanya, ada nggak zaman dulu yang mereka belajar nggak punya guru? Nggak ada. Rasul punya guru nggak? Ada, gurunya Jibril. Ya. Sahabat punya guru nggak? Ada, Rasulullah gurunya. Ya, generasi setelah sahabat namanya generasi tabiin, punya guru nggak? Punya, gurunya sahabat. Imam Syafi'i punya guru nggak? Punya, namanya Imam Malik. Imam Ahmad punya guru nggak? Punya, namanya Imam Syafi'i. Nggak ada yang nggak punya guru. Namun aya ujuk-ujuk saya teh apal ilmu, ya bisa nafsirkeun sa guruna, pokona mah ti kamar apal. Ya ini pasti sesat. Karena ilmu agama itu nyambung semuanya. Nggak ada yang ujuk-ujuk muncul di mana gitu. Nah, jadi harus punya guru. Saran saya kalau antum belajar, cari guru, ya. Kemudian belajar ke ustadz itu secara rutin, dan kalau ada yang tidak tahu ditanyakan, ya. Itu ustadz itu akan ngasih tahu gini ya. Punten ya Iwan Ahwat. Kalau antum misalnya nggak punya guru, tahu nggak belajar itu pertama A dulu, habis beres yang A baru B, beres B baru C. Tahu nggak kalau sendirian? Nggak tahu. Siapa yang ngasih tahu? Guru. Kalau ikutan tabligh akbar, ceramah-ceramah umum, ngasih tahu nggak? Enggak. Kalau guru ngasih tahu, udah sekarang alhamdulillah ya, tafsir juz amma sudah selesai. Sekarang jangan dulu lanjutin tafsirnya, pindah ke sini. Kalau ada guru gitu ngasih tahu. Sekarang akidah dulu ya, akidah belajarnya dari sini mulainya. Sekarang fikih ya, fikih itu dari toharoh dulu ya, toharoh. Siapa yang ngasih tahu gini? Guru. Kalau nggak punya guru nggak bisa. Kalau nggak punya guru nggak bisa. Dan kalau nggak punya guru dia bisa salah. Ini ya, pernah ada orang ini ke saya ngobrol. Ustaz, di Sahih Bukhari teh tidak semuanya hadisnya sahih. Wah hebat, saya tadi yang bilang begini tiba lagi, pertama hadis sahih ya. Kata Ustadz ini saya udah baca semua hadis sahih. Ternyata di dalamnya ada hadis-hadis yang terpotong, cuma disebutkan sedikit oleh Imam Bukhari. Itu saya bilang, ya. Pernah baca enggak ucapan Imam Bukhari sebelum nulis buku itu? Enggak, emang ayat. Ya, ayat guru teh kieu teh. Tahu enggak Imam Bukhari bilang begini? Kata Imam Bukhari, saya dalam menulis hadis Sahih Bukhari ini, kalau ada hadisnya panjang dari Nabi teh, di nyambung di bab taharah, bab wudu misalnya teh, ku saya dimasukkan ke Imam Bukhari teh, kata Imam Bukhari, semuanya saya sebutin. Nanti pas bab sujud aya deui eta teh nyambung sama saya, nggak akan diulangi lagi, saya akan potong hanya berkaitan dengan urusan sujud. Kenapa? Karena yang lengkapnya sudah ada di awal. Apal tuh eta? Nggak tahu ayahnya sih. Belajar tanpa guru. Belajar tanpa guru itu berbahaya. Jadi harus punya guru. Pokoknya harus punya guru lah yang ngasih tahu belajar apa, ngapain lagi. Kemudian yang berikutnya, ya, dalam belajar itu harus memahami bahwa belajar itu punya atau membutuhkan proses yang panjang. Butuh apa? Proses yang panjang. Jadi nggak bisa setahun 2 tahun, 3 tahun 4 tahun. Harus terus aja sampai kita meninggal. Ilmu ini nggak akan selesai dipelajari. Ya, ilmu agama nggak akan pernah habis dipelajari sampai kita meninggal. Jadi terus-terusan ya, kalau kita misalnya aduh ini udah berapa tahun ya, nggak usah merasa diri ini sudah cukup. Karena apa? Karena kurang terus ilmu agama itu dipelajari. Nggak usah anak mah sanes ustad atau udah nggak butuh. Ilmu agama bukan untuk ustad. Ilmu agama adalah buat semua manusia. Sekarang misalnya antum ya yang jadi suami ya, yang jadi suami sehari-hari di rumah mengurusi istri dan anak ya.
Ada kaitan dengan ilmu agama nggak? Ada. Lihat ya, orang Yahudi itu pernah datang ke sahabat, mereka iri dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kata orang Yahudi, karena Nabi kalian itu mengajarkan segala sesuatu. Dalam Islam itu semuanya diajarkan. Ya, jangankan urusan besar, masuk toilet aja ada doanya tadi, cebok wae aya carana. Ya. Semuanya diajarkan. Hanya dalam Islam hubungan suami istri saja ada doanya. Ya, lihat, ilmu ini sangat diperlukan sekali. Nah, ilmu ini sangat diperlukan sekali. Maka belajar harus dengan ikhlas, kemudian punya semangat yang tinggi, punya guru. Ya, setelah itu dia mengetahui belajar itu perlu proses yang panjang. Terakhir sebagai penutup, ya, saya ingin menyampaikan perkataan Imam Syafi'i. Ini penutup. Kata Imam Syafi'i, ya akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittatin. Engkau tidak akan dapat ilmu kecuali punya 6 hal. Kata Imam Syafi'i, saumbiaka an tafsiliha bibayanin. Aku akan ceritakan satu persatu. Zakaun, yang pertama adalah harus punya kecerdasan, belajar harus mikir. Ya, kalau hamil malawung nggak mungkin. Ya, kalau telinganya terbuka tapi otaknya malawung, bisa nggak? Nggak. Contoh, saya dulu pernah ada ya pengajian akbar. Saya pernah jadi panitia. Di belakang teh ibu-ibu akhwat gitu, penuh banget. Kami itu lagi di belakang. Tiba-tiba ustadznya teh lagi ngejelasin tentang cara taubat. Yang di belakang teh ngarobrol. Terus ustadznya bilang begini, contoh bertaubat tuh begini. Kata ustadznya, contoh ya, ini contoh. Saya dulu pernah berzina, kemudian saya bertaubat. Itu yang di belakang, yang pada ngobrol, ustadz zina sana baheulana, itu zina naudzubillah. Itu langsung kita tegur, dengekeun sing balik gitu. Itu kalau omongan dia sampai ke orang lain jadi fitnah. Dengarkan. Ya. Nah, maka perlu pendengaran yang kuat dan perlu kecerdasan. Belajar itu nggak bisa malawung. Kalau orang malawung nggak akan bisa mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua, wahirsun, dia harus fokus mengerahkan segala sesuatunya untuk belajar. Maknanya apa? Kalau saya lagi belajar, dia fokus, dia kerahkan apa yang bisa kita lakukan untuk belajar. Kemudian wajtihadun, semangat. Ya, semangat kalau belajar itu semangat. Enggak, aduh malas belajar. Harus semangat. Kenapa? Karena tadi keutamaannya banyak. Yang keempat, zakaun wahirsun wajtihadun, kemudian wabul gotun. Dia harus punya bekal. Belajar itu enggak gratis, ya. Enggak gratis maknanya apa? Ada orang belajar dari satu rumah ke satu masjid, kudu di bensinan motor teh. Harus bekal. Harus beli buku, beli pulpen untuk nulis. Harus punya bekal. Imam Syafi'i mau belajar ke Imam Malik, Imam Syafi'i teh di Mekah, Imam Malik di Madinah. Dibekali sama ibunya, Syafi'i ini ibu sudah ngumpulin, sudah nabung, ada 400 dirham, bawa ini untuk kamu belajar di Madinah. Ada bekal. Imam Malik dia cerita, pernah aku sedang belajar kehabisan bekal, aku bongkar atap rumahku, aku jual ke pasar. Perlu bekal. Jadi zakaun nomor 1 harus mikir. Wahirsun harus fokus, ya. Wajtihadun semangat. Wabulgotun harus mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan. Nah, ini kan bekal, semua ini bekal, ya, bekal. Kemudian berikutnya adalah wasuhbatu ustadzin, yaitu adalah punya guru, bersahabat dengan guru. Ini penting sekali. Belajar sendiri nggak akan benar. Ya. Saya mah bisa Ustaz ngambil di buku, nggak bisa. Kesalahannya akan lebih banyak. Ada misalnya gini, saya mau kasih contoh. Misalnya ada profesor di satu bidang, misalnya dalam ilmu teknologi. Dan dia datang ke rumah, dia bilang saya mau meneliti Al-Quran. Dia nggak hafal Quran, nggak hafal ayat, nggak bisa bahasa Arab. Kemudian dia buka Al-Quran, lihat terjemah. Bisa nggak dia menyimpulkan ayat-ayat di Al-Quran? Nggak bisa. Kalau dia menyimpulkan pasti salah isinya. Ya, kenapa? Karena dia belajar tanpa guru. Ya, dia belajar tanpa guru. Kemudian berikutnya watuluz zaman, dan perlu waktu yang panjang. Nah, ini 6 perkara yang disebut oleh Imam Syafi'i
wahai saudaraku, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 hal: cerdas, kemudian fokus, kemudian sungguh-sungguh, punya bekal, bersahabat dengan guru, dan perlu waktu yang panjang. Sabar, ya sabar, belajar, jangan merasa bosan. Ya, masyarakat sekarang itu bosenan ya belajar eta deui sana gitu. Nah, sabar, ilmu ini luas. Ya, ilmu ini sangat luas. Baik. Sebelum ditutup, sebelum sesi tanya jawab, ada hal yang harus dihindari oleh penuntut ilmu. Ya. Ada hal yang harus dihindari oleh penuntut ilmu. Pertama yaitu adalah banyak bicara. Ya, kata Syekh Bakar Abu Zaid, orang belajar itu harus pertama kali asumtu, banyak diam. Karena namanya orang baru belajar biasanya banyak bicara. Orang kalau baru belajar bela diri, dia akan banyak ngomong ke orang. Tadi saya dapat 2 jurus. Tiap ketemu temennya teh gitu, ngawe di WA, di mana-mana di grup, wah jurus ayeuna HD euy, bisa ngajungkilkeun. Ya, kenapa? Ini orang baru belajar. Kalau orang sudah tamat, nggak akan mungkin banyak bicara. Orang baru belajar memanah, dia akan cerita, wah tadi mah memanahnya gaya baru. Ya, sabaraha kali manah latihan tadi, ngan 3 kali ngelempar, pokoknya 3 kali ngomongnya kemana-mana. Kenapa? Karena orang baru belajar biasanya ujiannya gitu. Orang yang banyak, lihat orang-orang awam. Kenapa orang banyak berdebat nih di medsos? Siapa yang banyak berdebat tentang agama? Orang yang nggak punya ilmu. Ya debat, cuk saya mah halal eta teh, nu hiji deui henteu eta teh makruh, nu hiji deui haram, eta mah can ngaji gitu. Wah ribut ini teh saha? Kalau baca, ieu teh saha? Ieu teh ustad hungkul, ulama terus. Ya. Dia banyak bicara, ya. Maka yang pertama harus banyak diam. Kalau tidak tahu tanya ke guru, nggak usah komentari apa-apa yang kita tidak tahu. Ya. Nah ini penting sekali. Kemudian yang kedua, harus berlapang dada kalau ada perbedaan pendapat. Ya. Kemudian anu beda pendapat, jangan marah, jangan menganggap orang lain itu sesat dan yang lainnya. Kita kalau nggak tahu hukumnya diam, ada berbeda pendapat, sudah sesama muslim, beda pendapat, tidak apa-apa. Nah ini penting ya, hal ini untuk diketahui. Yang terakhir, at-tasaddur qabla ta'ahul. Harus menjaga diri untuk tidak muncul sebelum kita waktunya. Maksudnya saya mah datang ke rumah teh, Pak DKM saya mulai besok mau jadi imam ya. Kenapa? Saya kemarin baru belajar tahsin, alhamdulillah sudah belajar tahsin. Udah berapa kali? Baru 2 pertemuan udah jadi imam. Ya, pengen jadi imam. Sabar, ya, sabar. At-tasaddur qabla ta'ahul. Jangan pengen melakukan sesuatu yang kita belum punya keahlian di bidangnya. Nah, ini hal-hal yang harus dihindari oleh para penuntut ilmu, ya, apalagi para pemuda yang ada di sini. Jadi, sebelum ditutup, ini adalah materi sifatnya belajar. Saya sudah sampaikan ke Kang Falah, saya ngejar itu ada materinya dan bukan ceramah. Kalau antum ingin dengar ceramah nasihat, banyak di YouTube ya. Antum bisa dengar, banyak di mana-mana. Di TV, di YouTube banyak. Silakan dengarkan. Tapi kalau belajar, ya belajar tuh begini. Jadi saya kalau nyampaikan ilmu, 20%-nya nasihat, 80%-nya itu keilmuan. Jadi nyampaikan bicara keilmuan. Karena ini yang dibutuhkan. Ya, kalau nasihat mah cari banyak, ya banyak, nggak perlu susah-susah. Dengerin nasihat di YouTube banyak. Ada ceramah-ceramah Jumatan, yaitu banyak ceramah untuk gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga dengan belajar di hari ini memiliki semangat untuk thalabul ilmi dan tahu pentingnya belajar ilmu agama. Mungkin sampai sini dulu, ada tanya jawab? Ya, baik, kita akan buka tanya jawab. Ikhwan dulu, mangga. Silakan. Langsung. Waalaikumsalam. Apakah seorang suami menanggung dosa istri yang kurang mendengarkan nasihat suami? Beliau sibuk pekerjaannya dan tidak ada waktu untuk suami. Apakah suami menanggung dosa istri? Ya, Suaminya ngedidik istrinya. Iya, tapi jarak jauh, Ustaz.
Oh, jarak jauh. Online. Iya, tapi istrinya sibuk dengan pekerjaannya gitu. Dan Oh. tidak ada waktu untuk suami. Ya, jadi pertama ya suami istri harus tahu dulu kewajibannya. Ya, kewajiban utama. Masalah kerja ya ini kerja tapi harus tahu dulu kewajiban utama. Ya. Nah, ini yang harus diprioritaskan. Kewajiban utama itu menjadi prioritas. Suami kewajiban utamanya yaitu adalah mendidik keluarga dan menafkahi keluarga. Istri kewajiban utamanya adalah mendidik anak-anaknya dan mengurusi keluarga suaminya. Nah, maksudnya rumahnya. Nah, bagaimana kalau istri ini bekerja? Ya. Boleh bekerja selama kewajibannya tetap dia perhatikan. Dan tahu nggak surganya istri itu ada di mana? Surganya istri itu ada pada ketaatan terhadap suami. Nggak ada yang lainnya. Kata Nabi, man sholla khamsaha, siapa yang sholat 5 waktu, saum bulan Ramadan, taat sama suami, dia bisa masuk surga dengan pintu yang manapun dia kehendaki. Nggak ada yang lain. Ada jihad disebutin? Nggak bangun masjid? Nggak. Jadi naon? Nggak ada. Itu aja. Ya, lihat taat suami masuk ke sini. Nah, bagaimana kalau misalnya istrinya tidak taat kepada suaminya? Istrinya harus diajari, harus ditegur, dinasihati, ya. Dinasihati terus, kemudian diajarkan tentang ilmu agama, pahamkan tentang dunia itu, punten ya. Dunia itu kita cari. Tapi jangan sampai dunia itu ada di hati kita. Kalau kita nggak nyari itu tuh kayak udah gitu ya, selesai. Ini bahaya. Dunia teh badai di udah kumaha ge nya 24 jam ge dan nggak akan bisa dapat semuanya dunia itu. Ya. Sekaya-kayanya orang hari ini nggak akan ada yang sekayanya Nabi Sulaiman. Coba, ada nggak? Nggak ada yang sekaya Nabi Sulaiman, yang sekaya Zulkarnain. Nggak ada. Ya. Orang mau kerjanya sehari 12 jam, paling mobilnya 2, 3, ya. Atau sehari kerjanya 18 jam, mobilnya meureunan 5, ya. Rumahna 3 nu dipake hiji anggar. Ya. Jadi dunia itu ya kita cari, tapi kita jangan sampai itu jadikan sebagai tujuan utama. Jadi harus punya prioritas dalam keluarga. Nah, gimana si istri ini nasihati kewajiban utamanya apa, kasih tahu tentang pentingnya pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah. Kalau kita udah meninggal, ya apa yang kita inginkan dari anak kita? Apa? Ini ada bapak-bapak ya, bapak-bapak beunghar pisan. Udah meninggal, anaknya wah sukses, sampai doktor, punya jabatan. Bapaknya lagi sakaratul maut, anaknya di depannya, apa yang diminta? Urusan dunia atau urusan akhirat? Akhirat. Ya, bapaknya bakal minta, "Nak, kalau bapak meninggal, ya doakan bapak, ya sholatkan bapak." Nggak ingin lagi. Kita ini ingin anak kita jadi soleh, ya jadi soleh. Nah, ini penting sekali tahu prioritas keluarga, suami prioritasnya di mana, istri prioritasnya di mana. Setelah itu lakukan tugasnya saling mendukung, ya tanpa meninggalkan prioritas yang mana. Misalnya, Ustaz, saya mah di rumah istri saya tara masak, saya mah keluarga GoFood, ya misalnya. Ya kalau sepakat dua-duanya ya nggak apa-apa. Kata suaminya itu nanaon enakan GoFood cik suaminya. Nah, ya udah nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian misalnya istrinya saya ngedidik tapi saya ambil kerja ngedidik, tapi jadwalnya misalnya jam segitu. Diatur, nah, keutamaan apa, prioritas yang mana. Suami nggak boleh meninggalkan di pendidikan kepada anak juga. Nah, suami itu penting sekali ngurusi anak, ngurusi keluarga. Nah, ini penting sekali. Ada suami sibuk kerja, ada nggak? Sibuk kerja, pergi pagi pulang malam, anaknya jarang ditoel, jarang dipangku, nah ini bahaya, ya bahaya. Akan pengaruh, beneran akan pengaruh. Saya mempraktekkan itu. Ya, anak saya sekarang ini 3 tahun, usianya 3 tahun berapa bulan. Dari setelah akikah berarti seminggu, dari usia 2 mingguan itu tinggal di rumah kami bertiga. Itu kalau mandiin pagi hari sama saya mandiin sampai hari ini, sampai usia 3 tahun. Jadi dekat sekali. Ya, sama ayah itu
ada ikatan yang sangat kuat sekali. Makanya anak perempuan tuh cinta pertamanya adalah ayahnya. Nah, ayahnya harus yang membangun gitu, dekat. Nanti jadi kalau pagi sama saya, kalau sore sama istri saya. Terus sampai hari ini terus begitu berbagi tugas. Nah, ini harus terjalin antara suami dan istri. Tapi istri harus tahu tugas pokoknya apa. Ya, tugas pokoknya apa. Dinasehati istrinya kalau keliru, dan suami harus siap mendapatkan masukan kalau keliru juga. Baik, yang lain ada pertanyaan? Silakan. Ya, adab itu harus ada sebelum berilmu. Tapi maknanya adalah bahwa ketika kita sedang belajar, ya, kita harus mengedepankan beradab dalam belajar. Bukan berarti saya mau berakhlak dulu sebelum saya belajar ilmu agama, bukan begitu. Sebenarnya saya mau badai hayang jadi jalmi sopan heula sama belajar ilmu agama. Nggak akan bisa dia sopan kalau dia tidak tahu aturannya dalam ilmu agama. Sopan menurut anak muda hari ini sama sopan menurut Islam, menurut orang tua beda nggak? Beda. Murah ayeuna mah bari kita barudak ini. Pak, cenah ka bapak teh kitu. Ya, jangan baheula mah sok. Lamun kitu tadi cepret, ya mun ada bapak teh Pak gitu ya. Sopan ke orang tua. Sekarang kan beda. Ya. Bari kieu megang handphone, Pak. Itu sopan gitu ka kolot teh. Nah, cek budak eta mah sopan. Nah, maka belajar ilmu agama dulu. Nah, maksud beradab dulu, ada perkataan dari para ulama salaf dahulu, ta'allamul adab qoblal ilm. Belajar adab sebelum ilmu maknanya adalah ketika sedang belajar harus dibarengi dengan adab. Yang kedua maknanya adalah dari guru itu ambil ilmu apanya? Adabnya. Ilmu adabnya guru teh ngajarin akhlak apa saja, bukan cuma ilmu aja. Ya, misalnya guru tuh gimana dia kalau duduk, kalau ngobrol, kalau menyikapi permasalahan, kita pelajari begitu adabnya. Nah, itu namanya belajar adab. Bukan berarti saya mau berakhlak dulu, ya baru nanti mau belajar fikih sholat, belajar tauhid. Nah, ini nggak benar. Karena kita tidak akan tahu akhlak yang benar yang gimana, ya kalau kita tidak belajar ilmu agama. Nah, jadi saya ulangi lagi tadi. Lebih baik mana belajar adab dulu atau ilmu? Ulama salaf dulu ada yang mengatakan begini, belajarlah adab sebelum ilmu. Maksudnya adalah belajar ilmu ya sambil menerapkan adab. Ambil adab dari guru kita, ambil akhlak dari guru kita. Gitu. Bukan berarti maknanya adalah berakhlak dulu baru belajar ilmu agama. Karena orang tidak akan punya akhlak kalau dia tidak punya ilmu agama. Ada orang misalnya gini, Ustaz, ada yang pernah bilang ya, Ustaz, orang Jepang itu lebih hebat dari orang Indonesia. Mereka lebih islami. Mereka itu ada barang hilang di jalan aja pasti dibalikin. Ya, nggak akan ada yang mau nyuri. Akhlaknya hebat. Kata saya, orang Jepang nyembah Allah nggak? Yang kamu maksud itu nyembah Allah nggak? Enggak, Ustaz. Apa yang dia sembah? Buddha, dewa, gitu. Dia berakhlak nggak sama Allah? Dia siapa yang menciptakan ini? Allah. Yang ngasih makan dia siapa? Allah. Ini udara dari mana? Dari Allah. Itu mata dia melihat dari mana? Dari Allah. Dia nyembah ke Allah enggak? Bersyukur ke Allah enggak? Enggak. Beradab enggak? Kata saya orang. Enggak. Dia beradabnya kepada manusia tapi tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus seimbang urusan seperti ini. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat di akhir zaman ini, bagaimana ketika memang seorang sudah menemui mungkin rambu-rambu dalam amal syariat, kemudian memang dihadapkan dengan kondisi zaman bertentangan, gitu. Apa yang seharusnya memang seorang itu lakukan, gitu. Seperti itu. Ya. Arti takwa itu yaitu adalah membuat tameng, penghalang antara diri kita dengan apa yang Allah murkai, yang Allah benci. Itu namanya takwa. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang dilarang sama Allah, orang bertakwa itu dia langsung jeret, ada tameng gitu. Terjadi wae tadinya ayo, nah gitu. Nah, di akhir zaman begini gimana? Caranya adalah meningkatkan ketakwaan. Ya, gimana misalnya
Pertama tadi belajar ilmu muamalah misalnya, muamalah yang syar'i seperti apa. Setelah itu kalau dia menemukan itu dan susah untuk ditembus, dia bertakwa kepada Allah dan serahkan urusannya kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena kata Nabi gini, siapa saja yang urusannya adalah dunia saja, ya, dia nggak memikirkan yang lainnya, hanya dunia, pokoknya yang dia capai dunia. Kata Nabi, farraqallahu jam'ahu, Allah akan memecah belahkan mereka. Kemudian Allah akan kata Nabi, wa ja'ala gina wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dia akan melihat kefakiran selalu ada di depan matanya. Dan dia akan tunduk di depan dunia, diatur oleh dunia. Tapi kata Nabi, siapa yang akhirat tujuan utamanya, dia akan dikumpulkan oleh Allah segala urusannya, dan dia akan dijadikan rasa kayanya ada di dalam hatinya. Jadi dia kalau ada apa, enggak, ya sudah, itu saya insyaallah qanaah dengan yang begini. Kemudian yang ketiga kata Nabi, dan Allah akan jadikan dunia tunduk di depan dia. Jadi dia tidak akan tunduk di depan dunia, tapi dunia tunduk di depan dia. Nah, bagi antum misalnya yang yang bergerak di bidang muamalah, pasti tantangan di akhir zaman. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan susahnya mencari harta halal di akhir zaman. Ya, maka mukmin yang bertakwa itu mereka adalah mukmin yang selalu mencari, membuat tameng, penghalang agar kita ini tidak masuk terjerumus ke dalamnya. Dan kita berhati-hati dalam segala bertindak, ya, berhati-hati dalam segala bertindak. Insya Allah, coba gimana ayatnya di surat At-Tolak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Ya, tapi kalau tidak bertakwa, ditembus apa yang Allah larang, mungkin malah nggak dapat jalan keluarnya, tapi sudah masuk terjerumus ke dalam jurang itu. Ya. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa, Allah akan jadikan urusannya jadi mudah. Nah, jadi ini penting sekali dalam urusan muamalah syar'i. Dan ya ini harus banyak berkonsultasi dengan ahli di bidangnya. Karena muamalah itu fikihnya banyak pembaharuan ya. Karena banyak kontemporer yang dulu tidak ada dan muncul fatwa-fatwa. Nah, ini dalam hal ini harus hati-hati ya, tidak keras ya. Keras itu maknanya adalah sapu rata gitu. Kalau ada hukum tuh nggak detail, atau tidak ngegampangin juga. Jadi harus berada di tengah-tengah. Setiap urusan ditempatkan pada urusannya, dilihat ini perkaranya di mana. Karena kalau nggak begitu dia akan sapu rata. Yo salah semua hukum, padahal misalnya beda muamalah yang ini sama muamalah yang ini. Misalnya kayak mana? Imani, GoPay, GrabPay dan seterusnya, kayak gitu. Nah, dia harus detail. Atau misalnya terlalu gampangin, pokoknya boleh. Nah, ini juga bahaya. Jadi harus berada di tengah dalam urusan fikih muamalah. Dia harus cermat, berhati-hati mengambil pendapat. Ya, tidak boleh tafrid. Tafrid itu berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan itu dilarang dalam agama. Mau beli bakso, Pak, ya basona daging naon, daging sapi itu. Di mana pasar eta, pasar Dayakolot, terus dia nyari ke pasarnya. Mana nu ngajual daging sapi ke tukang bakso eta teh. Terus nanya, "Pak, ya daging sapina di mana sapina?" Itu di Jagal itu RPH, tempat penyembelihan hewan. Dia datangin ke sana. Ini di sini bismillah enggak nyembelihnya? Ya, dia enggak jadi makan itu tiap hari begitu. Ya. Nah, ini namanya tafrid, berlebih-lebihan. Tidak boleh juga ifrat. Ifrat itu adalah ngegampang-gampangin apa aja, nggak apa-apalah, bismillah aja lah. Ya, ini nggak boleh. Kita harus hati-hati. Kalau ada yang sudah jelas syubhat, tempat makan ada di Indonesia syubhat, ini teh nggak jelas, belum jelas kehalalannya, atau kan banyak yang lain, nggak usah maksain diri ke situ. Nah, itu Islam itu adanya di tengah. Gitu. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Enggak. Ya, ilmu apa yang harus dipelajari yang pertama kali? Yang pertama kali dipelajari oleh seorang muslim Al-Quran. Itu adalah kalam Allah. Dan di dalamnya kandungan yang paling utamanya adalah tentang tauhid, tentang akidah. Jadi yang pertama adalah Al-Quran, ya, dan akidah atau ilmu
ilmu tauhid, karena akidah itu asas, pondasi segala sesuatu. Orang sehebat apapun ibadahnya, kalau akidahnya sesat atau akidahnya menyimpang, dia berbuat syirik, diterima nggak? Nggak akan diterima. Jadi akidah itu nomor satu. Dan Al-Quran masuk ke dalamnya, atau akidah masuk ke dalam materi di dalam Al-Quran. Karena sebagian besar di Al-Quran adalah bicara tentang akidah, akhlak, akidah, ibadah dan akhlak di Al-Quran. Jadi dimulai dengan Al-Quran. Banyak orang, saya mah rajin ikut kajian, tapi dia nggak pernah baca Quran, nggak pernah belajar tafsirnya. Ini keliru, keliru sekali. Syekh Utsaimin pernah ditanya, Syekh, apa ilmu yang harus pertama kali pelajari? Kata Syekh Utsaimin, Al-Quran. Ulama-ulama dahulu juga begitu, ditanya Al-Quran. Apa kandungan atau tema yang harus pertama kali diketahui dan diyakini oleh seorang muslim? Akidah. Setelah itu baru masuk ke materi fikih. Di Al-Quran ada materi fikih, ada. Ya. Di luar Al-Quran khusus materi fikih gimana? Bagus juga. Ya. Jadi belajar Al-Quran, belajar akidah ini nomor satu, barengin. Ya, akidah kan bisa dipelajari beberapa pertemuan. Kalau Al-Quran kan lebih luas. Ya, lebih luas. Dan walaupun Al-Quran ini semuanya tujuannya adalah keurusan tauhid. Yang kedua, setelah itu belajar fikih, karena fikih itu adalah urusan apa? Urusan keseharian. Jadi akidah itu urusan amal hati, ya. Fikih itu urusan apa? Amal anggota badan. Hidup kita ini dari pagi sampai pagi lagi diatur sama fikih. Benar nggak? Coba akhwat misalnya. Nah, coba apa? Bangun tidur ada fikihnya, masuk toilet ada fikihnya, wudu ada fikihnya, pakai baju ada fikihnya, makan ada fikihnya, naik kendaraan ada fikihnya, kerja ada fikihnya, urusan muamalah ada fikihnya. Semuanya diatur dengan ilmu fikih. Urusan zahir yang anggota badan. Urusan keyakinan itu dipelajari dari ilmu akidah. Nah, mana dulu yang dipelajari? Nah, itu kalau akidah dengan mengenal Allah, setelah itu baru mengenal Islam, mengenal Rasul, mengenal malaikatnya dan seterusnya, sebagaimana dalam rukun Islam, rukun iman. Kemudian kalau fikih yang paling harus diketahui adalah yang ada dalam rukun Islam, yaitu salat. Salat berarti masuk dalamnya apa? Toharoh, wudu, ya, tayamum. Saat saya lagi safar, nggak ada air, kumat tayamumna. Nah, ini najis masuk ke situ. Ya. Masuk ke dalam materi itu. Haid, istihadah dan yang lain. Habis itu salat, habis itu zakat, saum, haji. Cukup 5 itu. Ilmu fikih. Begitu. Bisa selesai enggak? Ya. Kalau sekilas bisa. Tapi kalau seluruh tidak akan pernah habis. Ilmu itu tidak akan pernah habis di dunia. Gitu? Ada lagi? Cukup. Alhamdulillah hari ini kita cukupkan sampai sini. Ikhwan dan akhwat, semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan lebih semangat dalam talabul ilmunya. Ya, dunia dicari untuk persiapan kita ke negeri akhirat, jangan sampai dijadikan dunia itu ada di akhirat. Kemudian yang kedua, belajar, ya, diniatkan dari sekarang saya harus belajar ilmu agama karena saya harus ibadah, dan nanti saya harus punya keluarga, harus ngajarin ya keluarga juga gimana caranya ibadah, ngajarin anak gimana caranya ibadah. Ini penting sekali, Kalau suami nggak punya ilmu, nggak kebayang. Suami nggak punya ilmu itu nggak kebayang gimana cara ngedidik keluarga. Istrinya bilang, Pak, mama teh haid tapi masih terus kumaha apa coba teh kumaha atunya sana sholat itu apa harus karena teh Pak Ustaz. Masalah privasi ditanyanya ke Ustaz. Urusan anak bingung, nggak bisa menyeleksi mana yang benar mana yang salah kayak gitu. Ilmu penting ya, ilmu penting sekali. Suami harus punya ilmu karena dia imam, dan istri ya, juga harus jadi madrasah pertama bagi anak-anak. Ini penting sekali. Kadang kita tuh ada perkara-perkara kayak gini ya. Saya kasih contoh. Istri saya tuh ngajar ya di satu kampus negeri di Bandung. Kan sekarang tuh online. Jadi kalau sebelum ngajar tuh suka gini. Semua dosen-dosen tuh begini. Mari kita silakan. Mari kita mulai belajar kita hari ini. Silakan berdoa sesuai dengan apa?
kepercayaan masing-masing. Pas awal-awal mau belajar saya langsung tegur istri saya, yang bilang gitu. Kenapa? Itu sama dengan membenarkan ibadahnya agama lain. Jadi apa yang harus diucapkan, bilang aja, mari kita mulai dengan berdoa. Sudah, berdoa sendiri. Jangan bilang silakan berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berarti memperbolehkan orang lain untuk berdoa. Hati-hati. Nah, itu suami kan yang kontrol tuh. Ini istri, anak harus gimana, istri harus gimana. Jadi penting, ilmu penting. Baik, sampai sini dulu kajian kita hari ini. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu